terima kasih Pak Miki untuk undangan yang diberikan ya. Terima kasih juga sudah memfasilitasi forum ini selama beberapa waktu membangun komunitas pembelajar yang serius itu tidak mudah ya. Jadi saya sangat salut untuk apa yang dilakukan ya. Semoga komunitas ini boleh terus solid ya dan kita boleh bersama-sama saling mengasah satu dengan yang lain. Jadi sebagaimana kerinduan tersebut pada malam ini saya memang menjadi pemateri, tetapi saya tidak memiliki otoritas lebih tinggi daripada rekan-rekan sekalian ya. Jadi apabila Anda ingin berkeberatan, menggugat, berkomentar, silahkan ya. Anda boleh menyanggah, Anda memiliki kebebasan untuk berpendapat, tidak akan terberangus di dalam pertemuan ini. Jadi pada malam ini saya ingin berbagi mengenai pemikiran seorang filsuf Prancis kelahiran Lituania. Jadi dia adalah seorang dari keluarga Yahudi sebenarnya, namanya Emmanuel Levinas. Dia bukan warga negara Prancis kecuali melalui naturalisasi. Jadi tahun 39 dia menjadi warga negara Prancis dan dia adalah orang yang sangat berperan penting sekali di dalam bagaimana fenomenologi dari Edmund Husserl ya, fenomenologi transendental itu masuk ke Perancis ya. Jadi dia menjadi penerjemah, dia menjadi komentator, dia membangun wacana yang sangat substantif untuk memperkenalkan pemikiran fenomenologi Edmund Husserl ke Perancis. Sebagai seorang warga negara Perancis juga dia terlibat ya di dalam Perang Dunia yang Kedua. Dia bahkan ditangkap dan dia dipenjarakan selama 5 tahun ya di Fallingbostel Camp di dekat Hannover di Jerman. Dan karena dia adalah seorang Yahudi, dipenjara di tahanan tersebut sebagai seorang Yahudi, tetapi tentara atau prajurit Prancis itu menyelamatkan dia dari genosida, dari kamp konsentrasi ya. Tetapi di penjara dia tidak boleh beribadah dan itu harus memisahkan dia dari keluarganya ya. Beruntung karena ada seorang rekan, saya pertama-tama mohon maaf kalau kamera saya suka mati nyala ya, ini di luar kendali saya. Saya lanjutkan, maaf. Jadi dia terpisah dari keluarganya, tetapi seorang sastrawan dan ya bagi para filsuf tertentu dia dipandang sebagai seorang filsuf ya. Maurice Blanchot itu menyelamatkan istri dan putrinya. Dia menitipkan mereka ke sebuah sebuah biara di Orleans. Jadi istri dan putrinya selamat juga, tetapi Levinas kehilangan ayahnya dan kehilangan saudara-saudaranya karena mereka semua dibunuh oleh Nazi. Ya. Selama dia di penjara itu adalah momen-momen produktif dia sebenarnya, karena di penjara dia menulis ya, dan dari catatan-catatan dia selama di penjara itu lahir sebuah buku judulnya The Last Stones Alexis Tank. Jadi buku ini merupakan sebuah kumpulan teks ya, dan kemudian ada satu serial kelas ya yang dia tuliskan di sana ya, Le Temps et l'autre, itu juga lahir di dalam masa-masa pemenjaraan selama 5 tahun. Setelah dia keluar dari penjara usai Perang Dunia yang Kedua, dia belajar Talmud ya, jadi tradisi religius oral Yahudi. Dia belajar dari seorang guru yang sangat terkenal dan enigmatis ya, dan ketertarikan dia di dalam keimanan itu juga bahkan melahirkan beberapa buku ya. Ada yang saya catat ada 5 buku ya kira-kira berkaitan dengan Yudaisme. Ada Divisi Liberté ya, kemerdekaan yang sulit ya. Ada 4 pengajaran-pengajaran atau lectures dari Talmud. Ada yang
disebut sebagai nouvelle lecture, ya, jadi pengajaran-pengajaran baru semuanya dari Talmud. Du Sacre au Sang itu juga dari Talmud semuanya. Tetapi karya akademis yang berskala besar itu memang baru lahir ini ya setelah dia menulis tesis untuk doktoral di Université de Paris, yaitu dia menuliskan Totalité et Infini. Jadi di dalam terjemahan bahasa Inggris biasa dikenal sebagai Totality and Infinity, totalitas dan ketidakterbatasan. Itu adalah karya utama dia yang pertama. Dan kemudian setelah dia menulis itu, dia menjadi seorang profesor di Université de Poitiers, dan tahun 74 dia menulis karya besar yang kedua, judulnya adalah Autrement Poitre, atau biasa diterjemahkan di dalam bahasa Inggris menjadi Then Being. Itu adalah karya besar dia yang kedua, ditulis pada waktu dia menjadi profesor di Université de Paris di Sorbonne. Jadi ini adalah seorang yang sangat berpengaruh ya. Tetapi yang unik adalah karena seorang filsuf sebesar ini, dia tidak berhenti, dia tidak berkutat dengan persoalan-persoalan metafisis atau persoalan-persoalan epistemologis. Tetapi sebaliknya, dari karya besar dia yang pertama itu sudah jelas sekali ya bahwa dia menyatakan keprihatinan yang sangat besar terhadap persoalan etika. Jadi persoalan bagaimana kita itu hidup dengan baik. Karena setelah dia selesai dari keluar dari penjara, dari tahanan Nazi, selesai perang, selama dia bekerja di dunia akademis, dia memang mengembangkan pemikiran mengenai relasi antar manusia, mengenai tanggung jawab. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Michael di dalam pendahuluan yang sangat baik, ini pendahuluan yang pendek tetapi solid tuh nggak gampang ya bikinnya. Jadi itu memang betul ya. Jadi dia sangat memberikan peran penting bagi perjumpaan satu dengan yang lain ya, perjumpaan konkret, perjumpaan pribadi ya, perjumpaan tatap muka ya, vis-a-vis, face-a-face gitu, face to face relationship encounter. Itu menjadi keprihatinan dia sejak awal sekali dia mengabdi di dunia akademik. Dan pada malam ini memang teks dua sumber utama yang akan saya bagikan adalah dari dua karya besar tadi yang saya sebutkan, terlepas dari beberapa karya lain yang akan menjadi beberapa dukungan, tetapi dua karya besar ini saja yang akan menjadi fokus kita ya. Dan di dalam karya besar dia yang pertama, Totalité et Infini, itu di sana Levinas menyampaikan bahwa wajah ya, tadi dikemukakan oleh Pak Michael, ada wajah ya. Wajah itu, le visage ya, itu adalah satu bagian yang sangat sentral di mana kita menemukan kerentanan ya, kerentanan orang lain ya, bahwa orang tersebut bisa kita bunuh, bisa kita lukai, bisa kita cederai. Tetapi pada saat yang bersamaan, pada wajah yang menyatakan kerentanan tersebut, lahirlah atau muncullah, terkuaklah sebuah seruan, sebuah perintah untuk kita tidak melukai, untuk kita tidak mengabaikan ya, tidak mengabaikan orang lain ya. Jadi panggilan untuk hidup berdampingan, untuk bertanggung jawab di dalam perjumpaan pribadi, itulah yang menjadi satu bagian yang sangat sentral ya bagi Levinas. Saya tidak terlalu memerlukan slide ya, tetapi silahkan kalau mau ditampilkan ya. Terima kasih ya. Jadi kan mestinya itu bicara soal wajah, kita melihat wajah ya. Tetapi saya juga ngerti bahwa di dalam hal ini nanti kita akan melihat bahwa apa yang dikatakan sebagai wajah itu sebenarnya berbeda dengan apa yang kita
biasa pikirkan tentang wajah. Ya, dan mungkin kalau Anda mengikuti berita ya, belum lama ini seorang profesor di Stanford itu mengangkat sebuah isu bahwa ada yang disebut sebagai zoom fatigue. Ya, jadi bahwa orang itu kalau nge-zoom terus ya sekarang ini kan nggak bisa kemana-mana, mau rapat, mau bicara, mau kelas, mau banyak kegiatan kita lakukan melalui ruang maya ya dengan pertemuan di Zoom, ya, maka ada yang disebut sebagai zoom fatigue. Ya, kita letih, ya, jenuh kalau harus bertatap muka satu dengan yang lain, bahkan walaupun muka yang ditampilkan di sana itu cuma gambar diem ya, bukan video ya. Jadi ya Anda punya kebebasan leluasa untuk tidak menampilkan wajah Anda ya, selain daripada tentu saja ada problem konektivitas ya, ada problem biaya ekonomi ya, itu banyak hal yang mempengaruhi ya. Jadi tidak ada keharusan sama sekali bagi saya untuk Anda menampilkan wajah, tapi terima kasih kalau Anda sudah hadir di sini dan menyimak, berpartisipasi dengan baik. Terima kasih. Jadi di dalam hal ini Levinas sekali lagi mengangkat bahwa perjumpaan kita satu dengan yang lain itu melibatkan suatu interaksi yang bersifat prekognitif, ya, sesuatu yang lebih fundamental, lebih mendasar daripada kapasitas kita menalar, memikirkan sesuatu ya, yang dia sebut sebagai sensibility elementer. Jadi sensibility yang bersifat mendasar, yang bersifat elementer, ya, sesuatu yang embodied, yang menubuh, sesuatu yang tidak terumuskan melalui proses penalaran, pemikiran. Ya, tapi sesuatu yang melampaui bahasa, nanti kita akan melihat hal tersebut ya. Dan inilah yang menyebabkan mengapa dia menyebut bahwa di dalam tanggung jawab kita satu dengan yang lain, tanggung jawab kita intersubjektif. Nah, itulah yang disebut oleh Levinas sebagai the first philosophy ya, filsafat yang pertama, filsafat yang perdana ya. Nah, itu etik ya. Etika kata Levinas adalah filosofi premier. Jadi the first philosophy, filsafat yang pertama bagi Levinas itu bukan metafisik, itu bukan epistemologi, itu bukan aksiologi, itu adalah etika, ya, bukan yang lain. Ya. Jadi di dalam perjumpaan kita satu dengan yang lain, di dalam hubungan intersubjektif, nah di sana kita sebenarnya mengalami suatu hal yang tidak dapat kita jelaskan seluruhnya secara nalar. Ada sesuatu aktivitas yang bersifat reflektif, tetapi ada aktivitas yang pre-reflektif. Nah, di dalam perjumpaan pribadi satu dengan yang lain, di dalam interaksi antar manusia, relasi ini adalah relasi yang melampaui interaksi dan pengalaman reflektif kita. Reflektif itu artinya kita berpikir, ya. Pengalaman perjumpaan satu dengan yang lain itu lebih mendasar daripada apa yang kita bisa pikirkan. Bahkan itu lebih mendasar daripada daripada agenda-agenda praktis kita. Jadi oleh karena itu maka etika ini disebut sebagai sebuah fenomenologi ya, tetapi fenomenologi yang aneh ya, karena fenomenologi ini berbeda dengan fenomenologi Husserl yang transendental, yang intensional. Ini adalah sebuah fenomenologi yang bahkan melampaui intensi, melampaui keinginan kita. Ya. Jadi ada satu kalimat kutipan yang tadi saya berikan ya di dalam materi ya, bahwa epifani ya, kehadiran dari wajah itulah etika gitu. Bagaimana kita harus memahami wajah ya? Jadi biasanya ya kita memahami wajah itu sebagai sebagai sisi depan dari kepala kita secara definitif ya. Jadi wajah adalah sisi depan dari kepala kita. Kalau sisi belakang itu kan tertutup ya, rambut ya. Tetapi sisi depan dari kepala kita itu ada mata, ada hidung ya, ada bibir, ada mulut ya, ada
bagian-bagian yang menampilkan ekspresi kita, nah itu biasanya dipahami sebagai wajah gitu. Nah, manusia itu mengangkat nilai wajah sedemikian rupa ya. Wajah itu pegang peranan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Anda lihat di dalam ringkasan itu di sana ada satu poin ya, saya beri tulisan di sana tentang cosmetic surgery ya, bedah kosmetik ya, karena seorang filsuf itu mengatakan bahwa manusia itu memandang wajah sedemikian mulia dan sedemikian penting sehingga kita menempatkan pengejawantahan keindahan yang pertama itu terletak pada wajah ya. Dan memang betul ya kalau kita lihat ya tren yang ada ya, jadi beauty industry ya, industri kecantikan itu selama satu dekade terakhir ini mengalami pertumbuhan yang konstan ya, yang konstan. Dan dari seluruh bentuk industri kecantikan yang paling banyak dilakukan itu adalah head and face procedure. Jadi semua prosedur yang berkaitan dengan wajah dan kepala ya. Dan itu melampaui semua industri kecantikan yang lain berkaitan dengan payudara ya, dengan tubuh ya, atau dengan bagian-bagian yang lain. Nah, wajah, kepala itu adalah bagian dari industri kecantikan yang paling besar katanya. Jadi ini satu penelitian tahun 2020 ada 2 sumber menemukan hal yang sama ya. Dan bahkan pandemi ya itu tidak mengerem apapun industri kecantikan terkait dengan wajah dan kepala ya. Justru sebaliknya kita ini kan sekarang kalau keluar rumah ke ruang publik harus pakai masker ya kan. Nah, justru adanya keharusan untuk pakai masker ya atau satu keharusan untuk sebisa mungkin menghindari kerumunan itu justru meningkatkan ketertarikan orang untuk ini ya menjalani bedah kosmetik. Karena kalau keluar pakai masker nggak kelihatan, ya kan? Kalau nggak keluar rumah ya wajar karena memang banyak aktivitas sekarang dilakukan dari rumah, gitu. Jadi penelitian tahun 2020 dan 2021 itu menemukan itu ya. Jadi ada tren yang bahkan bertumbuh dalam hal itu ya. Dan ada banyak sekali ya studi-studi psikososial yang menemukan bagaimana sebenarnya fitur wajah kita itu mempengaruhi citra diri, mempengaruhi self image ya, mempengaruhi kebahagiaan hidup juga gitu. Jadi secara umum itu Pak Meo ada bilang bahwa orang yang wajahnya rupawan itu sudah untung satu step dibandingkan dengan orang-orang lain ya, hanya karena wajahnya rupawan. Nah itu ada studi-studi psikososial mendukung itu memang betul. Ya. Tetapi ada satu hal yang aneh dari wajah ya. Mengapa? Karena nilai dari wajah yang kita pandang tinggi, yang kita hormati dan sanjung itu adalah nilai yang conditional dan bahkan mungkin arbitrer. Ya tidak ada nilai yang presisi yang kita bisa berikan kepada wajah. Sebaliknya ya. Kalau Anda ini ya tahu ada orang-orang yang mengalami body dysmorphic disorder ya. Orang-orang mengalami body dysmorphic disorder itu kalaupun mereka menjalani operasi plastik, menjalani cosmetic surgery ya, menjalani facial prosthesis atau facial transplant bahkan ya, orang-orang ini citra dirinya tidak menjadi lebih baik dengan wajah yang baru. Kenapa? Karena persoalan citra diri mereka sebenarnya bukan terletak pada bagaimana proporsi wajah yang terlihat. Wajah secara fisik, wajah secara sensibel. Jadi dengan kata lain, apa yang terjadi pada mereka membuat kita bertanya-tanya, jikalau memang ada nilai yang mutlak, nilai yang objektif di balik proporsi wajah, ya, di balik bentuk kontur dari wajah, mengapa ada orang-orang tertentu yang sudah mengalami diganti bentuk kontur wajahnya, tetap citra dirinya tidak menjadi lebih baik.
Jadi ada sesuatu misteri di sini. Ya. Lalu studi juga menemukan bahwa apa yang kita berikan penilaian estetik terhadap wajah itu lebih dipengaruhi oleh subjective body image. Jadi nilai atau citra diri kita yang bersifat subjektif, ya. Makanya ada orang-orang yang tidak rupawan tetapi pede sekali, betul, merasa bisa menjadi flamboyan dan layak untuk menjadi flamboyan, ya. Nah itu berarti kan ada sesuatu yang subjektif, ya, di balik bagaimana kita memandang wajah. Jadi orang bilang tentang proporsi wajah, ya, apa namanya, V, ya, itu biasanya ada ininya, ya, ada angkanya. Nah itu Anda tahu siapa wajah yang paling proporsional di muka bumi? Penelitian, ya, menemukan bahwa pribadi yang wajahnya paling proporsional, paling indah di muka bumi itu satu perempuan namanya Amber Heard. Amber Heard, ya, mantan istrinya Johnny Depp, ya, yang banyak dibenci di internet sekarang. Itu yang katanya mukanya paling proporsional. Tetapi di sisi yang lain kita juga tahu bahwa kita nggak mungkin bilang wajah itu nggak bernilai. Ya. Nggak mungkin kita mengatakan itu. Kenapa? Karena otak kita dari studi neuroscience menemukan bahwa otak kita sejak lahir itu sudah hardwired to faces. Sejak kita lahir, otak kita itu sudah mengincar wajah, mencari wajah, sudah memprioritaskan wajah secara otomatis dari bawaan lahir kita. Kita tertarik kepada wajah, kita tertarik kepada sorot mata orang lain, dan sebaliknya, pada waktu kita menemukan wajah yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang dalam istilah yang lebih halus sekarang dikatakan atypical, ya, jadi tidak sesuai dengan tipe yang umum kita harapkan. Nah, kita akan akan mengalami disruptive observability namanya. Jadi pengamatan kita itu akan terganggu, terinterupsi oleh kehadiran wajah yang seperti itu. Jadi kalau di dalam kerumunan massa, ya, ada wajah yang atipikal, nah kehadiran tersebut akan mengusik kita, mengusik. Dan sebaliknya orang-orang yang memiliki wajah yang atipikal itu juga diteliti biasanya mengalami social impairment. Jadi di dalam relasi sosial itu ada sesuatu yang ganjil. Kenapa? Karena mungkin mereka menerima perlakuan yang ganjil juga, yang tidak sama dengan bagaimana orang memperlakukan orang lain, gitu. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita keseharian juga sangat ditentukan oleh wajah. Ya, kita ini sering sekali, ya, mengambil sebuah prasangka, ya, kita punya prasangka kalau kita ketemu orang wajahnya kayak apa itu rasanya kita curiga deh, gitu. Ada orang-orang yang wajahnya itu kayaknya nggak trustworthy, gitu. Nah ini berpengaruh banyak di dalam bagaimana kita mengambil keputusan setiap hari. Karena kita nggak mungkin kenal setiap orang satu persatu luar dalam. Enggak. Ada banyak keputusan yang kita ambil setiap hari sebelum kita mengenal orang tersebut dengan cukup baik. Mengapa bisa? Ya karena kita punya bias terhadap wajah. Ya ada orang-orang tertentu yang wajahnya itu menyenangkan buat kita, kita akan memberikan kesempatan lebih baik untuk orang tersebut. Tapi orang-orang yang lain, ya, akan kita hindari bahkan karena kita punya bias tertentu terhadap wajah-wajah tertentu. Tetapi ya itu, ya, sekali lagi ini adalah bias, ya, ini adalah bias. Tetapi di dalam dunia saintifik itu ada studi yang disebut sebagai fisiognomi. Para fisiognomis itu mencoba untuk memetakan wajah. Mereka mencoba untuk membaca isi hati seseorang, bahkan membaca moralitas seseorang, dan termasuk, ya, membaca kecerdasan dan membaca kecenderungan atau orientasi seksual dari melihat wajah saja.
Ini nggak kenal, nggak nanya, nggak apa-apa, nggak babi bu, nggak pernah tahu kisah hidupnya, orang tuanya nggak tahu, pokoknya lihat wajahnya doang. Kita bisa menyimpulkan orang ini straight atau enggak. Orang ini orientasi seksualnya seperti apa. Orang ini kecerdasannya seperti apa. Ya, membaca wajah bisa membuat orang menyimpulkan dia pasti merasa seperti ini. Ya, beberapa waktu yang lalu ya mungkin Anda tahu ya orang yang menganalisis wajah Jokowi pada waktu dia marah di depan publik ya tentang bagaimana sikap kabinet ya ketika pandemi ini hadir di Indonesia ya ketika departemen sosial ya tidak sigap dan lain sebagainya ya. Nah, itu ada wajahnya dianalisis ya. Lalu dinyatakan bahwa Jokowi itu pura-pura ya sebenarnya. Saya tidak membela Jokowi atau apapun ya, ini cuma kasus saja saya sebutkan ya. Tetapi itu ada ya, jadi fisiognomi itu mencoba untuk mengukur ya otot-otot di wajah kita itu komposisinya kalau berpadu satu dengan yang lain itu artinya dia seperti apa perasaannya gitu. Nah, tetapi studi menemukan bahwa fisiognomi itu adalah studi yang tidak akurat ya, studi yang sama sekali penuh dengan bias. Kenapa? Karena yang dinilai itu adalah wajah diam sebenarnya ya, wajah yang rested, wajah yang tidak bergerak. Lalu kita ini punya bias budaya ya, kita punya bias budaya. Kalau Anda pergi ke budaya tertentu, orang-orang di dalam kebudayaan tertentu wajahnya lebih ekspresif daripada orang di kebudayaan yang lain. Tapi ada orang-orang yang poker face ya, poker face. Jadi kita nggak tahu nih perasaan dia apa gitu, nggak kebaca ya. Nah, itu adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa fisiognomi itu tidak memiliki akurasi yang cukup untuk bisa kita sandari untuk mengatakan orang ini itu seperti apa atau perasaan dia seperti apa dari wajahnya gitu. Tetapi keseharian kita nyatanya kita mengambil banyak sekali kesimpulan, kita mengambil banyak sekali asumsi dari situ ya. Gitu. Makanya kalau Anda berbicara dengan orang lain lalu Anda tidak dapat membaca air mukanya, Anda nggak tahu dia sebetulnya sudah bosen, muak dengan pembicaraan Anda atau enggak, Anda ngoceh terus kayak saya sekarang ya. Mungkin Anda muak tapi apa boleh buat ya gitu. Jadi itu adalah sesuatu hal yang aneh dari wajah. Jadi kita nggak tahu nilai persisnya seperti apa, tapi kita nggak bisa bilang nggak bernilai gitu. Jadi ada apa di balik wajah ya? Di sana ada di teks itu ada saya berikan dua sumber ya. Jadi ada Kim Ki-duk Sigan itu satu film ya judulnya Sigan Waktu. Itu film Korea ya. Kim Ki-duk itu seorang sineas yang saya sangat sukai. Itu lalu ada Abe Kobo ya, Abe Kobo menulis Tane no Kao itu The Face of Another. Nah, itu adalah dua ini ya, dua ya yang satu film, yang satu sastra ya, novel itu ya, bercerita tentang wajah. Jadi ada ambiguitas di balik wajah. Ada sesuatu yang misterius di balik wajah. Jadi apa artinya wajah pada waktu kita menatap sebuah wajah ya. Nah, Levinas itu tidak menerjemahkan wajah seperti apa yang kita umumnya kenali sebagai wajah. Tadi semua contoh yang kita bicarakan bukan itu ya yang dimaksud oleh Levinas pada waktu dia berbicara tentang wajah. Wajah itu di dalam pemahaman saya menyebutnya sebagai abyssal surface ya, sebuah permukaan yang seperti ceruk ya, yang seperti abyss, seperti jurang yang dalam. Jadi permukaan tetapi bolong. Paradoks ya. Karena wajah ini kan permukaan ya, surface, tetapi di balik permukaan tersebut adalah sebuah ceruk, sebuah jurang yang sangat dalam. Ya. Sebagai permukaan ya, wajah seperti yang tadi kita bicarakan itu mengekspresikan sesuatu ya, mengekspresikan informasi visual. Kalau Anda cukup dekat dengan orangnya, mengekspresikan informasi sentuhan ya. Kalau nggak deket kan nggak mungkin kan Anda pegang-pegang muka orang gitu. Tapi kalau wajah orang yang Anda dekat sekali, Anda bisa pegang-pegang ya mukanya gitu. Jadi wajah itu memberikan informasi itu, informasi visual dan informasi taktil. Itu
sebabnya mengapa wajah adalah sebuah surface. Tetapi wajah itu adalah sebuah surface yang abyssal. Kenapa surface yang abyssal? Karena makna fenomenal dari wajah, ya. Karena ini kan sekali lagi ini ya fenomenologi the visage gitu. Fenomenologi wajah. Nah, makna fenomenal dari wajah itu jurang yang tidak berdasar. Ya. Makna dari wajah tidak terletak pada surface yang ditampilkan oleh wajah tersebut, tetapi makna dari wajah itu terletak pada karena dia itu menjadi sebuah sign, menjadi sebuah petanda. Kalau Anda lihat Anda lihat petunjuk jalan, yaitu tanda, ya. Tanda tentang apa? Tanda tentang sebuah relasi etis antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, seperti tadi dikatakan oleh Pak Michael, ya, itu adalah sebuah relasi yang konkret. Ya. Kenapa konkret? Karena ini bukan relasi yang teoritis yang kita pikirkan doang, tetapi relasi dengan sesama. Ya. Dan oleh karena itu maka etika yang diperkenalkan oleh Levinas adalah etika yang sangat mendarat, ya, yang sangat intim dengan kita, dengan keseharian hidup kita. Nah, sesama kita itu adalah sesama yang identitasnya tidak bisa kita reduksi menjadi properti wajah yang sensibel, yang inderawi. Tidak bisa. Bagi Levinas, wajah itu di dalam hal ini bahkan dia katakan adalah sesuatu yang abstrak. Ya. Wajah adalah sesuatu yang abstrak. Dan relasi kita dengan satu dengan yang lain adalah sebuah elemen dari abstraksi tersebut yang melampaui semua kehadiran optik, kehadiran yang tampak, yang visible, melampaui semua kehadiran yang haptik, yang tersentuh. Tapi sekaligus pada saat yang bersamaan apa yang disebut sebagai abstrak di sini itu bukan abstrak totaliter di mana kita bisa mendefinisikan sesama kita sebagai otherness. Begitu saja, ya, seolah-olah ada suatu esensi hakikat dari lian, dari otherness, ya. Kita tidak punya definisi tentang esensi lian. Itu nggak punya. Gitu. Biasanya kita mengatakan lian itu adalah yang bukan kita, ya. Yang bukan kita. Nah, itu Levinas tidak mau, ya. Itu abstraksi yang juga menyangkali lian. Ya, kenapa? Karena kita memahami orang lain itu sebagai yang bukan kita. Jadi kita memahami orang lain parameternya siapa? Parameternya kita. Gitu. Kita memahami orang lain sebagai apa? Alter ego, ya. Seolah-olah ego kita itu adalah standar di mana kita memetakan, mencerna, memahami, ya, menguasai orang lain sebenarnya kata Levinas, ya. Nah, jadi bagi Levinas wajah adalah sesuatu yang ambigu, ya. Bahkan dia mengatakan itu adalah sesuatu yang ambigu secara tidak terbatas. Karena dia adalah sesuatu yang melampaui pengalaman-pengalaman fenomenal kita yang mengalami yang melampaui kapasitas pemahaman kita. Dia bukan sesuatu yang hadir di depan mata kita sebagai objek yang beku. Wajah sesama yang ditampilkan di depan kita, yang kita pandang hari demi hari, ya, yang kita lihat dari foto, dari video, itu semua adalah wajah yang beku. Wajah yang sudah lampau. Tetapi wajah yang sejati bagi Levinas itu sebenarnya adalah sebuah wajah yang berubah. Wajah yang altered, ya, le visage altere. Wajah yang berubah, wajah yang tidak bisa kita presentasikan. Kenapa? Karena begitu kita presentasikan, yang kita presentasikan adalah wajah dari sedetik yang lampau. Sama seperti semua fotografi. Ya, fotografi itu kan fotografi dari wajah yang sudah lewat. Gitu. Kalau Anda nonton video sama, ya, seperti Zoom ini. Yang Anda lihat kesan yang tersisa di memori Anda, yang tertangkap oleh mata Anda, semua adalah kesan masa lalu. Kesan tersebut bukan kesan yang bergerak, yang hidup, yang dinamis. Tetapi wajah itu tidak seperti itu. Ya. Wajah yang disentuh, wajah yang dipandang, itu adalah wajah yang menjadi warisan masa lalu. Wajah yang plastik. Wajah yang plastik. Tetapi wajah yang sejati, kata Levinas, itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak berdasar. Wajah itu abyssal. Wajah itu seperti jurang. Karena dia
menyatakan signify ya, the other, yang menyatakan dirinya melampaui bagaimana pemahaman kita tentang otherness, tentang keberlainan, tentang yang lain gitu. Wajah itu menyatakan diri secara berbeda ya, signify outermong kata Levinas, menyatakan diri secara berbeda dari formulasi abstrak yang hadir di benak kita, di pikiran kita. Dan oleh karena itu maka Levinas mengatakan bahwa wajah itu adalah sesuatu yang tidak bisa diwadahi, ya. L'incontenable, sesuatu yang tidak bisa kita wadahi, tidak bisa kita masukkan ke dalam kontainer. Gitu. Dia tidak bisa kita jadikan objek, tidak bisa kita apropriasi, kita jadikan sebagai milik kita. Wajah adalah suatu paradoks yang ambigu, yang terus-menerus menyangkali semua penalaran kita yang hendak memahami dia, gitu. Jadi kalau Anda tahu ya, di baju-baju tertentu ya, itu ada ya world without strangers, gitu ya, dunia tanpa orang asing. Nah, dunia tanpa orang asing itu kelihatannya adalah satu slogan yang mulia dan baik, ya kan? Kamu bukan lagi orang asing, ya kan? Gitu. Nah, tapi bagi Levinas tidak, ya. Bagi Levinas tidak. Ketika kita mengatakan seseorang itu sudah menjadi neighbor, menjadi familiar, nah di situ kita kehilangan respect terhadap keberlainan dia. Pada waktu dia tampil dengan pribadi yang berbeda dari apa yang kita familiar, kita akan berkata, jadi kamu orangnya seperti ini ya. Gitu. Kenapa? Karena kita kaget ya, orang Surabaya itu bilang cegek gitu ya. Wah, aku pikir kamu itu gini, ternyata kamu kayak gini ya. Nah, itu. Jadi aku pikir kamu. Jadi apa yang menjadi persepsi kita itu sudah membatu, sudah menjadi fosil. Dan kita memaksakan orang lain itu seperti apa yang kita pikirkan. Harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu kita kecewa. Nah itu, dunia tanpa orang asing. Nah itu seolah-olah ya semua orang itu sudah bisa menjadi sahabat yang kita gaplokin nggak apa-apa ya, karena kita udah kenal banget sama dia. Nah, Levinas mengatakan kita tidak bisa memperlakukan lian di other itu seperti itu. Kenapa? Karena di other itu menolak untuk dimiliki. Di other, orang lain, lian itu bukan properti kita, bukan sesuatu yang ada di dalam kekuasaan kita. Gitu. Kalau Anda punya perusahaan, nah mungkin ini adalah satu hal yang tidak cukup menyenangkan ya, karena sebagai pemilik perusahaan biasanya kita ingin ya bukan hanya memiliki jam kerja orang tersebut pada jam kerja, tetapi kalau bisa seluruh hidupnya itu menjadi milik kekuasaan kita. Ya. Nah itu adalah satu hal yang mungkin tidak terlalu nyaman ya barangkali. Tapi bagi Levinas ya, jadi peran dari wajah yang di dalam pengertian populer, keseharian yang umum, yang fenomenal, nah itu sebenarnya hanya berfungsi sebagai sesuatu yang liminal, ya, sesuatu yang pendahulu saja. Dia menyatakan bahwa ada sesuatu di sini. Tetapi apa itu yang ada? Yang ada itu adalah kata Levinas, présent subset. Jadi sesuatu absen yang menghadirkan dirinya sendiri. Sebagai apa? Sebagai absen. Dia hadir tetapi absen. Wajah, surface. Tetapi di balik surface itu apa? Di balik surface itu adalah ceruk, jurang, absen. Jadi wajah yang hadir, yang present, itu menghadirkan ketidakhadiran. Ada sesuatu yang tidak dapat kita kuasai di sana, yang kita tidak dapat pahami sepenuh-penuhnya, ya, gitu. Nah, jadi apa konsekuensinya? Kita tahu wajah yang seperti ini. Nah, Levinas mengatakan konsekuensinya adalah bahwa wajah lian ya tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Michael ya, ini orang yang cerdas tuh seperti itu saudara ya, ngomong dalam waktu berapa menit tuh udah merangkum celoteh yang membosankan selama hampir 1 jam ini ya. Jadi wajah itu adalah sebuah prototip dari pengalaman kita berhadapan dengan yang tak terbatas, dengan the infinite ya, yang tak terbatas. Dia menyatakan kepada kita suatu bahasa yang melampaui bahasa. Suatu bahasa yang tidak bisa kita terjemahkan di dalam kata-kata ya, yang disebut sebagai language original ya, original language, bahasa asali, bahasa yang tidak audible,
bahasa yang tidak bisa kita utarakan di dalam gelombang suara, ya, sebuah bahasa yang tidak terkatakan, gitu. Wajah adalah sebuah jejak dari keberlainan yang transenden, ya, yang tidak berada di dalam kita, yang tidak imanen. Di dalam wajah itulah hadir suatu ini ya, sebuah kegelisahan, sebuah gugatan terhadap apa? Terhadap perspektif kita yang ingin membuat segala sesuatu itu sama. Manusia itu secara manusiawi itu kepingin punya penguasaan pemahaman. Ya, kita kepatu yang bisa kita tebak, yang homogen kalau perlu. Jadi kalau kita bicara tentang sesuatu yang kita sama sekali tidak pahami, kita akan mencoba untuk mencari apa? Analogi, ya, gambaran, ilustrasi, supaya apa? Supaya dari yang ini kita bisa punya jembatan keledai untuk tiba pada sesuatu yang kita tidak pahami. Kita ingin memahami sesuatu, upaya itu, kerinduan itu membuat sebuah parameter, sebuah kriteria, kategori yang kokoh. Segala sesuatu harus kita masukkan ke sana, kita petakan di sana, baru kita akan merasa aman, baru kita akan merasa nyaman. Nah, itu adalah kategori dari yang sama, kategori of the same, ya. Le même, yang sama, gitu. Tapi wajah tidak bisa kita kategorisasi, wajah tidak bisa dipetakan secara fisiognomis, ya. Nah, inilah sebuah realitas yang membuat mengapa etika itu primer di dalam kehidupan. Etika menjadi sesuatu hal yang primer di dalam kehidupan adalah justru karena kita tidak bisa menguasai orang lain. Kalau orang lain itu bisa kita kuasai, barangkali kita tidak membutuhkan etika sama sekali. Kita hanya membutuhkan strategi geopolitik, penguasaan, ya Pak Michael ini kan orang politik ya. Jadi saya tidak tahu apakah Anda dikuasai ya berada di circle sini. Tetapi pemetaan itu adalah sebuah upaya penguasaan. Tetapi sesuatu yang tidak bisa kita kuasai, yang tidak bisa kita petakan, hanya kita bisa hadapi dengan takzim, dengan gentar, dengan takut. Dan oleh karena itu maka kita membutuhkan etika. Ya. Etika adalah sesuatu hal yang tidak lagi kita butuhkan ketika kita tidak punya tanggung jawab terhadap sesuatu yang tak terbatas seperti ini. Kita hanya punya keharusan untuk beretika ketika di hadapan kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kuasai. Etika itu adalah sebuah kecaman, sebuah seruan, sebuah gugatan yang tidak terduga tetapi yang sudah ada di sana lebih dulu. Sebelum bahkan kita memahami, sebelum bahkan kita mengantisipasi hal tersebut, dia sudah ada di sana. Etika adalah sebuah tuntutan yang hadir terlepas dari kita sadar atau tidak. Oleh karena itu, kita bisa berbuat salah kepada orang lain bahkan pada saat kita tidak sadar. Betul ya? Tentu saja kalau kita melakukan sesuatu yang salah secara sadar itu konsekuensinya berbeda dengan ketika kita melakukan sesuatu yang salah tetapi kita nggak sengaja. Tetapi tidak sengaja tidak membuat kita tidak salah. Betul ya? Tidak sengaja tidak menghapus kesalahan kita. Kalau kita nyetir, berkendara, malam hari, gelap, kita anggap suasana lengang, kita melaju, kemudian tiba-tiba dari belokan, lari seorang anak kecil dan tertabrak oleh kendaraan kita. Kita tidak sengaja, kita tidak menduga, tetapi entah bagaimana kita salah. Kita salah. Kesalahan tersebut tentu saja ya tidak sama dengan kalau kita sengaja menabrak anak tersebut. Ya. Tetapi ada suatu kesalahan yang melampaui kapasitas kita untuk menjelaskan. Dan itulah sebabnya mengapa etika itu ada. Karena tidak segala sesuatu bisa
kita jelaskan. Jadi ada satu ilustrasi yang mau saya bagikan di sini, mungkin ini aja yang saya ceritakan. Jadi ada satu film judulnya An Inspector Calls ya, dari Aisling Walsh, film tahun 2015, diangkat dari sebuah drama karya J.B. Priestley tahun 45. Jadi ini adalah sebuah drama 3 babak yang terjadi pada suatu malam di tahun 1912 bulan April ya, di rumah keluarga kelas menengah ke atas namanya keluarga Berling. Malam itu keluarga Berling sedang mengadakan sebuah jamuan makan merayakan pertunangan putri mereka namanya Sheila dengan seorang pemuda namanya Gerald Croft. Gerald Croft adalah seorang putra dari dari sebuah keluarga yang sangat ternama, yang sangat kaya, dan oleh karena itu maka keluarga Berling, dalam hal ini papanya khususnya namanya Arthur Berling, bersukacita sekali karena putrinya Sheila itu bisa bertunangan dengan pria dari latar belakang keluarga yang sangat terhormat dan kaya seperti ini. Ya. Tetapi ketika mereka sedang mengadakan jamuan malam itu, seorang asisten rumah tangga mengetuk pintu ruang makan dan kemudian memberitahukan bahwa ada seorang inspektur polisi namanya Inspektur Gould itu datang ke rumah mereka. Maka dipersilahkan untuk masuk, dan Inspektur Gould datang ke ruang makan tersebut, masuk, menyatakan bahwa dia hadir di rumah itu untuk menginvestigasi kematian seorang gadis muda bernama Eva Smith, mati bunuh diri, Eva Smith. Nah, Inspektur Gould menunjukkan kepada Mr. Arthur Berling foto wajah Eva Smith. Pada waktu dia melihat foto tersebut, pertama dia tidak mengenali, tetapi ketika ditekan dia memutar ingatan dan kemudian terlintas di benaknya, oh iya, saya ingat orang ini. Kenapa? Karena perempuan itu, Eva Smith, itu adalah salah satu biang kerok yang memotori demo buruh di perusahaan milik Mr. Arthur Berling. Oke, jadi dia kenal. Lalu dia bertanya, tapi itu nggak ada urusannya dengan saya nggak ngapa-ngapain terhadap Eva Smith. Lalu Inspektur Gould, oke kalau gitu, dia mendatangi putrinya namanya Sheila, ya. Lalu dia tunjukkan ya foto tersebut, dan Sheila mengenalinya. Dia ingat, iya, saya pernah tahu wajah ini. Kenapa? Karena dulu saya pernah datang ke sebuah swalayan mau beli baju, dan petugas yang melayani saya itu perempuan ini. Nah, saya marahi besar-besaran perempuan ini. Saya protes ke manajer ya, karena perempuan ini tersenyum pada waktu saya mencoba pakaian. Dia merasa dihina dengan senyum Eva Smith pada waktu itu. Oke. Dia tidak mendorong perempuan ini sampai bunuh diri, tetapi dia merasa kayaknya ada sesuatu yang salah dari saya, mungkin ya, karena saya marahin orang itu, apa mungkin dia bunuh diri karena saya, gitu. Tapi belum pasti. Dia ada rasa guilty, papanya enggak ya. Sheila merasa guilty, Arthur Berling tidak. Lalu sang inspektur berkata bahwa Eva Smith itu mengganti nama, punya nama samaran namanya Daisy Renton. Daisy Renton. Pada waktu dia menyebutkan nama Daisy Renton, Gerald Croft, si tunangan dari Sheila, terusik dia. Dia merasa bersalah. Dia khawatir. Ya, dia khawatir. Nah, karena kelihatan, maka ditanya, kenapa? Apa yang terjadi? Dan dia bilang, rupanya dia pernah punya affair dengan seorang perempuan namanya Daisy Renton.
Lalu inspektor ini ya menanyai istri dari Mr. Arthur Berling, mamanya Sheila Berling. Dan Mrs. Sybil Berling, istri dari Arthur Berling, mengaku, oh iya saya ini ya, saya pernah ketemu dengan perempuan ini, Eva Smith ya. Tetapi pada waktu itu dia memperkenalkan dirinya namanya bukan Eva Smith, bukan Daisy Renton. Dia memperkenalkan namanya itu sebagai Mrs. Berling. Nah ini Mrs. Berling ketemu Mrs. Berling. Pada waktu itu Eva Smith datang ke yayasan yang diasuh oleh Mrs. Berling. Jadi Mrs. Berling itu ceritanya punya yayasan untuk menolong para perempuan yang hamil di luar nikah. Nggak punya cara bagaimana untuk membesarkan putra atau putri perempuan tersebut. Nah itu datang ke yayasan dia. Tetapi pada waktu Eva Smith datang ke sana dan memperkenalkan namanya itu Mrs. Berling, dia yang namanya juga Mrs. Berling ngamuk berat karena dia merasa terhina. Kamu jangan berani-berani pakai nama keluarga saya. Kamu bukan siapa-siapa saya kok kamu menyebut dirimu itu Mrs. Berling. Dan dia mengatakan, kalau kamu hamil, kamu harus minta suami atau ayah dari bayimu ini untuk bertanggung jawab. Jangan ke sini. Itu padahal yayasan itu didirikan untuk tujuan tersebut. Jadi Eva Smith, as known as Mrs. Berling, diusir. Nah, pada waktu itulah putra dari keluarga Berling, namanya Eric Berling, itu ditanyain dan dia mengaku dialah ayah dari bayi tersebut. Ayah dari bayi tersebut. Jadi singkat kisah, Eva Smith setelah dia dikeluarkan dari perusahaan milik Mr. Arthur Berling, dia mendapatkan pekerjaan di toko swalayan yang didatangi oleh Sheila Berling dan Sybil Berling. Kemudian di toko swalayan tersebut dia dikeluarkan karena Sheila Berling menuduh dia tidak respect terhadap dia. Dia dikeluarkan, setelah dia dikeluarkan, dia tidak tahu harus lari kemana, dia tidak tahu harus makan apa, bagaimana bertahan hidup. Dia pergi ke sebuah pub, di pub tersebut dia didekati oleh Gerald Croft. Dan Gerald Croft memberikan kepadanya sebuah tumpangan rumah, tetapi di sana dia ditiduri. Pada waktu dia tidak tahu harus lari kemana, dia desperate, Gerald Croft mengambil kesempatan tersebut, tetapi rumah yang diberikan oleh Gerald Croft untuk tempat tinggal itu hanya rumah sementara. Setelah sang punya rumah kembali ke Inggris, Eva Smith atau Daisy Renton dikeluarkan dari rumah tersebut. Dia tidak tahu harus lari kemana. Dia berjumpa dengan pria yang lain namanya Eric Berling. Eric Berling memberikan tumpangan kepadanya, tetapi juga meniduri dia sampai hamil. Tetapi ketika diminta untuk bertanggung jawab, Eric Berling tidak bersedia. Maka dia lari dengan bayinya ke yayasan milik Mrs. Sybil Berling meminta suaka, dukungan, pertolongan, pesanggerahan. Tetapi Mrs. Sybil Berling menolak dia karena dia datang ke sana dengan nama Mrs. Berling. Padahal memang betul dia Mrs. Berling, orang dia mengandung putra dari Eric Berling. Oke, Inspektur Gould keluar, ruangan tersebut tercekam, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Mr. Arthur Berling? Dia telepon kantor polisi. Dia telepon kantor polisi, ya. Dia tanya apakah ada seorang inspektur di sana namanya Inspektur Gould. Kantor polisi berkata tidak ada.
Apakah ada seorang perempuan yang bunuh diri hari ini? Kantor polisi berkata, tidak ada. Mereka semua sudah merasa bersalah. Mereka semua sudah kenal dengan Eva Smith atau Daisy Renton atau Mrs. Berling. Tetapi tidak ada Inspektur Gould, tidak ada perempuan yang bunuh diri. Rasa bersalah itu real atau tidak? Beberapa saat menjelang, telepon kembali berdering. Mr. Arthur Berling mengangkat telepon. Rupanya telepon dari kantor polisi dan menyatakan bahwa ada seorang perempuan ditemukan bunuh diri pagi itu. Kepekaan etis, tanggung jawab etis adalah sesuatu hal yang tidak terbatas. Sesuatu yang melampaui kapasitas kita memahami dan menjelaskan. Karena dia yang kepadanya kita bertanggung jawab, kata Levinas adalah tout autre. Tout autre. Tout autre. Setiap orang, setiap yang lain, itu tout autre. Utterly other. Sepenuhnya lain. Semua orang lain itu sepenuhnya lain. Sepenuhnya lian. Itulah sebabnya mengapa Derrida menyebut ini sebagai sebuah heterologi yang radikal. Karena kita tidak bisa membangun normativitas atas dasar persepsi rasional dan pemahaman kita untuk menguasai, untuk menjelaskan sesama kita. Yang kita bisa lakukan adalah berkata, aku ada di sini, aku harus berespon. Ya, tadi lagu yang diputar itu ada kan ya, mevazi ya, mevazi. Here I am. Cuma tadi lagu yang diputarkan itu adalah bicara soal pengampunan, ya, dibasuh oleh darah anak domba. Ya, kalau di sini mevazi itu artinya here I am responsible. Saya bertanggung jawab. Oke, waktu saya sudah habis. Ekskursus tidak akan saya ulas. Terima kasih kepada Pak Michael dan semua rekan-rekan yang sudah memberikan wadah ini.